Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, aksi sigap personel Polsek Sakaran bersama tim pemadam kebakaran, perangkat desa, dan warga berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa dalam musibah kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Sekaran pada Kamis 27 November dini hari. Kapolsek Sekaran Ibtu Ahmad Zunaidi bersama anggotanya langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan adanya kebakaran yang melanda pemukiman warga. Menurut keterangan saksi, sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, terdengar suara teriakan meminta tolong dari luar rumah, dan saat keluar rumah saksi melihat korban berlarian panik sementara rumahnya sudah dalam kondisi terbakar hebat. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya melakukan pemadaman manual. Namun api dengan cepat membesar dan melahap seluruh isi rumah. Tidak berhenti di satu titik, kobaran api kemudian menjalar ke rumah kosong di sebelahnya, lalu merambat ke rumah milik Sapuan hingga membakar seluruh perabotan di dalamnya. Api juga mengenai rumah milik Istiqomah, menyebabkan bagian dapur mengalami kerusakan terbakar. Diduga sumber api berasal dari konsleting listrik dengan struktur bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu dan papan sehingga mudah untuk terbakar. Upaya pemadaman dilakukan warga bersama personel Polsek Sekaran serta tim Damkar Lamongan. Setelah berjibaku selama kurang lebih 2 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Kasus kebakaran ini telah ditangani oleh Polsek Sekaran dan masih dalam penyelidikan untuk memastikan penyebab serta dampak keseluruhannya. Dari Polsek Sekaran, Polres Lamongan melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Bontang menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai langkah memperkuat penegakan hukum yang modern dan adaptif. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Transformasi hukum pidana, Polres Bontang bekali PNPP dengan pemahaman KUHP baru pada Rabu 25 November 2025. Polres Bontang menggelar kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai langkah memperkuat penegakan hukum yang modern dan adaptif. Kegiatan ini berlangsung di Aula Polres Bontang yang dipimpin oleh Wakapolres Bontang, Kompol Ropiani, serta menghadirkan Kasat Reskrim AKP Randi Anugrah dan tim akademisi dari Universitas Mula Warman sebagai narasumber, yakni Dr. Ivan Zairini Lisi, Dr. La Syafruddin, serta Orin Gusta Andini. Sebanyak 250 peserta dari PNPP, Polres, dan Polsek jajaran menerima pemaparan terkait perubahan mendasar dalam KUHP baru, mulai dari penegasan asas legalitas, pengakuan living law, penguatan keadilan restoratif, hingga pengaturan yang lebih jelas mengenai ketertiban umum dan bertanggungjawaban pidana korporasi. Para akademisi menegaskan bahwa perubahan ini menuntut penyesuaian pada KUHP, SOP penyidikan, hingga administrasi penyelidikan. Wakapolres menekankan pentingnya kesiapan seluruh personel dalam mengimplementasikan ketentuan baru, yang menyebutkan perubahan KUHP sebagai momentum meningkatkan profesionalisme dan pelayanan hukum yang lebih humanis. Kapolres Bontang melalui Wakapolres juga turut menegaskan bahwa KUHP baru merupakan lompatan besar bagi sistem hukum pidana nasional, sehingga seluruh PNPP harus memahami regulasi ini secara komprehensif. Transformasi KUHP diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan Polri, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia dan lebih berorientasi pada keadilan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Di Kepulauan Riau, pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan pengawasan ketenagakerjaan terhadap kepatuhan norma ketenagakerjaan di Hotel Haris Batam pada Rabu 26 November 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Polda Kepri yang diwakili oleh Kabid Humas Polda Kepri, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Industri, Sekretariat Pekerja, serta perwakilan dari perusahaan di seluruh Kepulauan Riau. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Said Muhammad Idris menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman perusahaan terkait norma ketenagakerjaan, K3, dan perlindungan hak pekerja. Kepala Dinas Kertrans Kepri dalam sambutannya menegaskan bahwa peran pengawasan harus semakin optimal, mengingat jumlah perusahaan yang mencapai 26.000 dan tenaga kerja lebih dari 500.000 orang. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang hadir sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa Polda Kepri mendukung penuh setiap upaya penegakan norma ketenagakerjaan demi menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Menurutnya, sinergi semua pihak sangat penting untuk mencegah kerawanan industrial dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kepulauan Riau. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas, foto bersama, serta penyampaian materi oleh para narasumber dari Kemenaker RI, BPJS Ketenagakerjaan, dan Polda Kepri. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dalam peresmian 3 pusat studi baru di STIK PT IKA Lemdiklat Polri pada Kamis 27 November 2025, Ketua STIK Irjen Pol Eko Rudi Sudarto menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran STIK sebagai Center of Excellence Ilmu Kepolisian. 3 pusat studi yang diresmikan meliputi Pusat Studi Sumber Daya Manusia, Pusat Studi Kehumasan dan Komunikasi Polri, serta Pusat Studi Pasifik Oseania. Ketiganya dibentuk untuk mendukung penyusunan kebijakan kepolisian yang lebih presisi dan menjawab tantangan keamanan modern yang semakin kompleks. Ketua STIK Irjen Pol Eko Rudi Sudarto menjelaskan, pusat studi diposisikan sebagai laboratorium kebijakan publik yang akan menghasilkan kajian strategis, evaluasi program, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi institusi Polri. Pagi ini kita akan menyaksikan momen penting dalam pengembangan STIK. Lembaga Polri menjadi Center of Excellence, yaitu dengan hadirnya ketiga pusat studi tadi. Peresmian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi STIK sebagai pusat keunggulan ilmu kepolisian dan sebagai motor intelektual dari akselerasi transformasi Polri yang menegaskan bahwa transformasi Polri tidak dapat dipisahkan dari transformasi lembaga pendidikan secara luas, secara internasional. Dalam konteks tersebut, STIK Lemdiklat Polri merupakan laboratorium ilmu kepolisian di mana gagasan diuji, strategi dikembangkan, dan inovasi kebijakan dilahirkan melalui pendekatan ilmiah. Sebagai laboratorium ilmu, STIK Lemdiklat Polri tidak hanya mengajarkan teori, namun menghasilkan pengetahuan baru yang relevan bagi kebutuhan keamanan nasional dan dinamika masyarakat modern. Pusat studi menjadi instrumen utama yang memperkuat fungsi laboratorium ini, memastikan bahwa setiap proses belajar, setiap kebijakan, dan setiap pengembangan kompetensi akan didukung oleh riset yang valid dan metodologi yang tepat serta ketat. STIK Lemdiklat Polri juga telah memiliki 6 pusat studi yang telah berjalan selama 1 dekade, yaitu Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Terorisme, Anti Korupsi, Pemolisian Masyarakat, Cyber, serta Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas. Irjen Pol Eko Rudi Sudarto menutup dengan menyampaikan harapan agar seluruh pusat studi menjadi motor intelektual dalam mendorong akselerasi transformasi Polri dan memperkuat posisi STIK sebagai lembaga pendidikan kepolisian yang berdaya saing global. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.